Ad-da'watu ila Allah, berdakwah di jalan Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah jalan para nabi alaihimus salatu wassalam. Katakanlah, ini adalah jalanku, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'watu ila Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan kebaikan seorang muslim, dan kebaikan seorang muslim tersebut tergantung dengan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan keberuntungan, dan keberuntungan seorang hamba terkait dengan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Yad'una ilal khair. Jadilah di antara yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul dan mereka lah orang-orang yang beruntung, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan hambanya daripada kerugian dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba tersebut orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh dan bertawasau, berdakwah, berwasiat kepada kebaikan dan berwasiat kepada kesabaran. Amalan apa lagi yang lebih mulia daripada amalan yang mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa lagi yang lebih agung daripada amalan mengingatkan seorang hamba akan dirinya, akan hidupnya, dan akan kematiannya, dan kemana dia nanti akan dikembalikan? Amalan apa lagi yang lebih beruntung daripada amalan tatkala seorang hamba telah terkubur di dalam tanah bertahun-tahun lamanya, tapi amalannya masih tetap mengalir kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang pendosa, yang telah lama kakinya berjalan di atas dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada suatu hari dia bertemu dengan salah seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Dia dinasihati, diingatkan akan kelalaiannya dan kelupaannya selama ini. Lalu hamba yang berdosa tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal, dia mengakui kesalahannya, dan dia ingin merubah jalan hidupnya. Pulanglah dia ke rumahnya. Begitu dia sampai di rumah, dia nasihati keluarganya, ayah dan ibunya, anak dan istrinya, sehingga mereka semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada tobat ini melahirkan dakwah. Dia berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari keturunan mereka ada lahir para penuntut ilmu, lahir para ulama yang dakwah mereka menyebar kemana-mana, melahirkan generasi-generasi, melahirkan manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ketaatan yang dilakukan oleh manusia, semua ini, maka
Orang yang berdakwah pertama, yang menasihati pertama mendapatkan pahalanya. Mendapatkan pahalanya. Tidak ada suatu huruf pun yang dibaca kecuali orang yang pertama mendapatkan pahalanya. Tidak ada suatu rukuk pun yang dilakukan, tidak ada suatu takbir yang dikumandangkan kecuali orang yang menasihati yang pertama kali mendapatkan pahalanya. Begitu besar dan begitu panjang pahala tersebut. Dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya dalam pahala. Al-mutasabbib kal mubashir. Orang yang melakukan sebab seperti orang yang melakukan perbuatan itu sendiri. Dulu jika seseorang ingin berdakwah, mengajak saudaranya di tempat yang jauh, di pelosok desa, maka dia harus menempuh perjalanan yang jauh. Dia harus menempuh beratnya perjalanan sehingga dia bisa bertemu dengan saudaranya tersebut. Tapi pada zaman sekarang, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita suatu nikmat yang besar. Kita bisa mendakwahi saudara kita di pelosok-pelosok negeri. Kita bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah kepada saudara-saudara kita nun jauh di sana. Sementara kita berada tetap di tempat kita. Dakwah kita bisa sampai masuk ke dalam rumah manusia, bahkan ke dalam kamar mereka. Di antaranya hal tersebut dicapai dengan dakwah melalui televisi ini. Maka kami di sini mengajak saudara dan saudari semua, mari kita bersama-sama mempergunakan nikmat Allah ini di dalam berdakwah. Berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana manfaatnya akan dirasakan oleh manusia di tempat yang sangat jauh, di tempat yang terpelosok sekalipun. Kita hanya bisa menanam, Allah juga yang menumbuhkan. Kita hanya bisa berusaha, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengembangkannya. Dan keikhlasan sangatlah besar andilnya pada itu semua. Walaupun kecil yang kita infakkan buat televisi kita ini, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mensia-siakannya. Saudaraku sekalian, bisa jadi sedekah kecil yang kita lakukan, justru malah sedekah itulah yang nanti bermanfaat bagi kita di saat kita berada di dalam kegelapan kubur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Dan infakkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu kematian. Maka pada saat tersebut, orang yang telah mati tersebut akan berkata, "Ya Allah, tundalah ajalku, batas yang singkat, maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang saleh." Di sini Allah subhanahu wa ta'ala terangkan kepada kita, seorang mayit, seorang yang telah meninggal dunia, dia bercita-cita ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal kebaikan. Dan amal kebaikan yang paling diimpikan oleh seseorang yang telah meninggal dunia nanti adalah bersedekah. Karena bersedekah tersebut adalah amalan yang mengalir pahalanya bagi kita pada saat kita telah berada di dalam kubur.